Atas nama Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar, Camat Rambangkuang Himawan ST, hari Rabu 17 Desember 2025 melantik 8 orang anggota BPT antar waktu. Berikut prosesinya. Sebelum itu didahului dengan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh Dawa Kecamatan Rambang. Pembacaan keputusan Bupati Ogan Ilir oleh Kasih PMD Kecamatan Rambang Kuang disilakan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Indralaya, Bupati Ogan Ilir Pancawijaya Akbar ditandatangani. Pengambilan sumpah dan janji oleh Camat Rambang Kuang, Rohaniawan dan Camat Rambang Kuang dipersilakan menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya memulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Disumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini selain disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu Maha mengetahui. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan kamu untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Tuhan itulah akhirnya tanggung jawab akan saudara berikan. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya. bahwa saya akan mematuhi kewajiban saya Selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa saya Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, sebagai konstitusi negara, serta segala peraturan perundang-undangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, yang berlaku bagi desa, daerah, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Wallahi Wallahi wabillahi wabillahi demi Allah saya bersumpah demi Allah saya bersumpah bahwa sumpah yang saya ucapkan tadi bahwa saya ucapkan tadi adalah benar. Semoga Allah memberikan petunjuk dan pertolongan kepada saya. dan pertolongan kepada saya. Amin. Amin. Penandatanganan berita acara sumpah jabatan.
kepada rohaniawan dipersilahkan kembali ke tempat. Dengan memanjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya, maka pada hari ini Rabu tanggal 17 bulan Desember tahun 2025 telah menghadap kami Camat Ramangkuang Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir resmi melantik saudara: 1. Suhanda sebagai anggota BPD pengganti antara waktu Desa Beringin Dalam Kecamatan Ramangkuang. 2. Johan Setiabudi sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Tambang Rabang Kecamatan Ramangkuang. 3. Rizal Pahlevi sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Ibul Dalam Kecamatan Ramangkuang. 4. Herdayatin sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Ramangkuang. 5. Yeyen Sarbeli sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Kuang Dalam Timur Kecamatan Ramangkuang. 6. Ari Suharman sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Kuang Dalam Barat Kecamatan Ramangkuang. 7. Elia sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Lubuk Tunggal Kecamatan Ramangkuang. 8. Novika Sari sebagai anggota BPD pengganti antar waktu Desa Tanjung Bulan Kecamatan Ramangkuang sesuai dengan keputusan Bupati Ogan Ilir nomor 418, nomor 517, nomor 575, nomor 669, nomor 700, nomor 724 dan nomor 749 garing DPMD 2025 tentang pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu Desa Beringin Dalam, Desa Tambang Rambang, Desa Ibul Dalam, Desa Kuang Dalam Timur, Desa Kuang Dalam Barat, Desa Lubuk Tunggal dan Desa Tanjung Bulan Kecamatan Ramangkuang Kabupaten Ogan Ilir periode 2019-2027. Kami percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga Tuhan berkati taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Camat Ramangkuang Herman Gusti Tangan. Penandatanganan Terakhir, setelah penyerahan naskah pelantikan kepada yang bersangkutan juga diakhiri dengan doa. Selanjutnya ikuti kami untuk berpodcast ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara Saudara pesan sedang menyaksikan channel Siaran Agung Plus Group bersama saya M. Syarifudin Basri IC.com. Saat ini saya sengaja datang ke kantor Camat Ramangkuang ingin bertemu dengan Pak Camat karena ini baru pertama. Pak Camat ini sudah 4 bulan di kecamatan ini. Saya banyak mendengar bahwa Pak Camat ini tidak banyak di kantor, tapi banyak di lapangan. Mengunjungi desa-desa yang menjadi tanggung jawabnya dan banyak konsultasi dengan masyarakat desa serta lainnya. Untuk itu Pak Camat boleh bercerita dan perkenalkan personel yang mengikuti Bapak. Terima kasih Pak Haji. Saya Hermawan ST Kecamatan Ramangkuang. Ya. Ini Bu Ida Oktasari, ya. Kasih Pelayanan Umum. Sebelah itu Pak Haji Kartobi, ya. Kasih Pemerintahan Kecamatan, Kasih Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya. Bersama kami Ketua BPD Desa Tambang Rambang, ya. Dan Ketua BPD Desa Tanjung Bulan. Ya. Terima kasih Pak Haji sudah berkunjung ke kecamatan kami. Iya, ya. Dan alhamdulillah selama 4 bulan ini mungkin ada isu-isu yang kata Pak Haji jarang di tempat. Ya memang jarang di tempat Pak Haji. Iya. Karena keliling. Karena untuk mensukseskan program Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto serta program Pak Bupati Panca Wijaya Akbar dan Wakil Bupati Haji Ardani SHMH, bahwa
selama 4 bulan ini memang kita banyak di lapangan. Ya. 13 desa ya. 13 desa. Dikelilingi Pak. Dikeliling sudah. Alhamdulillah dikeliling. Ya. Jadi sesuai dengan petunjuk Juknis, aturan untuk mensupport kebijakan nasional, salah satunya penanaman jagung. Oh iya iya. Jadi dari awal-awal Agustus kemarin kami keliling 13 desa melakukan penanaman jagung. Iya iya. Seluruh Sudah panen ya? belum Pak, belum. Oh ya. Itu kan. Jadi awal kemarin Agustus sosialisasi, September mulai. Ya. September kami sudah mulai melakukan penanaman. Yang Penanaman kedua jagung itu masyarakat atau kita yang ini? koperasi Pak, itu ketahanan pangan. Oh, apa? Ya. Iya iya. Nah, Ketahanan ketahanan pangan ya. Ya. Yang kedua melaksanakan program Presiden ini persiapan lahan koperasi. Ya, betul. Jadi kami ini katakanlah di bawah di kecamatan khususnya berjibaku Iya. karena pelaksanaan program ini harus disambut Iya iya iya. dengan baik, dengan cepat, tepat, Iya. dan tegas. Iya. Karena ada hal-hal yang di lapangan yang harus kita selesaikan secepat mungkin karena program ini diawasi langsung Ya. oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Ya. serta Bupati dan Wakil Bupati. Oh. Itu. Jadi memang kalau ada isu negatif kami jarang di kantor, Pak. Ya. Positifnya kami ke lapangan, ke desa-desa Ya, betul. untuk mensukseskan program Presiden ini. Yang menanam jagung itu dari ketahanan pangan ya. Ya, Melibatkan masyarakat juga. siap. BUMDes. Oh, BUMDes. Sekarang ini sudah umur berapa jagung? Seberapa? Kalau sekarang posisi sudah hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ya. Artinya sudah hampir panen. Hampir panen. Hampir panen ya. Ya. Cerita apa yang Pak Camat temui di desa? Pertama, Pak, kita menghadapi cuaca ekstrim kemarin. Iya, iya. Jadi untuk mensukseskan program pemerintah itu, ya terkesan kami di lapangan ini, Pak, menunggu karena kondisi cuaca kita yang memang ekstrim panas. Nanti kalau kita lakukan dengan cepat penanaman jagung itu, malah tidak tumbuh karena posisi pada saat itu panasnya luar biasa. Yang kedua, hambatan kami di lapangan ini proses pengolahan karena kita nih alat berat harus didatangkan dari luar. Sementara proses penanaman jagung ini melalui pengolahan yang dilakukan oleh alat berat itu, Pak. Pembagian BLT sama apa yang desa itu sudah merata. Alhamdulillah, Pak Ji, Sudah tepat sasaran. sudah tepat sasaran. Sudah tepat sasaran. Ya, soalnya pada umumnya kalau camat itu turun, bisa dapat laporan dari masyarakat. Betul. Dapat. Tak kata laporan. Sampai saat ini belum, Pak. Belum ada. Iya, karena kemarin itu ada laporan dari masyarakat juga, ada yang berkurang atau misalnya ngapu tidak masuk lagi. Karena ada juknis tersendiri. Mungkin Pak Kasih PMD nanti bisa menjelaskan ngapu terjadi pengurangan. Mungkin dibantu juga oleh Ibu Ida nanti bisa menjelaskan secara langsung. Setelah itu seperti ada isu nasional, kadesin demo. Ada yang ikut tak? Alhamdulillah, kalau kita khusus Kabupaten Ogan Ilir ini, khususnya desa kecamatan itu tak kati, Pak. Tak kata ya. Ya, alhamdulillah. Karena kita memang diarahkan oleh PMD memang untuk katakan mengedukasi kepala desa di wilayah kita masing-masing. Itu artinya tidak ada yang liar. Tidak ada. Tahan dulu Pak Camat. Karena saya ingin mendengar keterangan Pak Kasih dulu. Terima kasih. Mungkin pembantu Pak Camat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartobi, selaku kasih pelayanan, kasih pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Di dalam hal ini sesuai dengan tupoksi kami, di sini kami melayani
selaku pemberdaya manusia itu di desa. Dalam tugas kami sehari-hari itu bidang pemberdayaan dan juga mengenai keuangan dana desa, alokasi dana desa, Banggup dan macam-macam bantuan, Pak. Itu yang dibidangi oleh kami. Jadi di dalam hal ini kalau soal turun ke lapangan, memang sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat tadi, ya sesuai kami itu Pak hampir kalau memang jadwalnya untuk musyawarah perencanaan, penetapan pembangunan untuk di desa-desa itu 13 desa itu sudah terjadwal dan sudah dilaksanakan selama 13 hari dan dikunjungi setiap desa. Musrenbangnya. Musrenbangdes, musren perencanaan maupun juga musren penetapan. Iya. Membahas apa Pak musren? Di situ Pak, musren itu kita pertama musren perencanaan. Iya, di situ desa BPD itu BPD itu berkontribusi besar karena beliau menyelenggarakan BPD. BPD menyelenggarakan musyawarah tersebut yang mana dia adalah merupakan perencanaan, rencana kerja pemerintah desa untuk tahun anggaran 2026. Nah, alhamdulillah semua desa itu di dalam perencanaannya itu sudah selesai dan dilanjutkan lagi dengan musyawarah penetapan. Alhamdulillah juga sudah selesai. Dari sekian banyak aspirasi masyarakat ditampung oleh BPD, ditampung oleh aparat desa, ditampung oleh kepala desa, itu dijadikan satu dan dicari di dalam musyawarah penetapan tersebut mana yang penting di antara yang terpenting sesuai dengan anggaran yang kita dapat. Nah, tahun ini Pak, untuk tahun anggaran 2025, 2025, betul 2026, bahwa kita sampai hari ini belum dapat pagu anggaran dana desa. Untuk tahun anggaran 2026. Tapi kami diperintahkan untuk mengacu, tetap mengacu di pagu anggaran tahun 2025 ini. Itu karena efisiensi anggaran mungkin terhalangnya. Berkemungkinan seperti itu Pak. Iya. Berkemungkinan oleh karena efisiensi anggaran itu salah satu. Karena sampai saat ini kita dituntut untuk efisiensi anggaran di dalam hal ini, sehingga kita banyak hal-hal yang boleh dikatakan pembangunan itu mungkin ada yang memang sudah direncanakan oleh BPD, oleh masyarakat, namun tidak tercoverkan oleh dana-dana desa tersebut. Efisiensi anggaran ini karena sudah jadi keputusan Presiden, maka kita di daerah harus menyesuaikan pembangunan dengan keuangan daerah yang ada di daerah kita masing-masing. Demikian. Selanjutnya Bapak tahan dulu, saya ingin mendengarkan Ibu di sebelah Bapak untuk menjelaskan inovasi apa yang mereka jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Idok Tasari, sekarang memegang Kasih Pelayanan Umum dan Humas. Kami sehari-hari Pak di kantor Camat Rambangkuang melayani masyarakat yang membutuhkan keterangan. Dalam hal ini Pak, misalnya untuk keterangan kematian, surat kuasa waris, semua itu diketahui dan tercatat, terdokumentasi di kantor Camat Rambangkuang. Setelah itu juga kami bisa dilegalisasi surat untuk keterangan bersih diri untuk anak-anak yang akan mengikuti tes perwira dan tamtama. Bersih diri itu seperti apa? Surat keterangan bersih diri itu dari kepala desa, diketahui Camat Rambangkuang. Setelah itu baru ke Kapussektor Rambangkuang dan Polsek Muarkuang. Karena dari sini langsung ke Muarkuang. Bersih dan diri juga itu tidak terlibat PKI ya? PKI, ya Pak. Dan juga untuk surat-surat keterangan tidak terikat dinas, surat keterangan usaha, itu semua legalitasnya diketahui oleh Camat Rambangkuang. Itu saja. Sementara untuk lapor-laporan dari desa, ada juga yang beberapa ke kami, seperti laporan penduduk per tiap bulannya. Untuk pembinaan, sekalian pembinaan PKK desa. Kami bersama Ibu Camat Rambangkuang dalam kurun waktu, dalam tahun ini Kecamatan Rambangkuang ini banyak prestasi Pak. Pembinaan seperti apa? Kami pembinaan untuk administrasi PKK. Administrasi PKK. Kebun desa.
Dalam berapa tahun ini, 2 tahun terakhir, Kecamatan Rambangkuang memang mengikuti lomba dan alhamdulillah mewakili Kabupaten Ogan Ilir untuk lomba-lomba PKK. Luar biasa, itu ada. Artinya aktif ya PKK. Iya. Tapi masih ada juga yang melapor. Alhamdulillah Melapor tidak ada laporan. tidak diajak atau gimana misalnya. Tidak. Biasanya kalau prestasi itu banyak yang merasa tidak diikutkan melapor. Nah, Karena ini Pak, dalam berapa tahun ini secara bergiliran Pak. Desa-desa itu dari Lubuk Tunggal, dalam selalu diikutkan lomba Pak. Ya, dan dikunjungi ya? Iya, dikunjungi. Seluruh 13 desa. Ya, 13 desa itu semuanya. Semuanya Pak. Setiap ini dikunjungi. Bergilir. Dikunjungi dan secara bergiliran diikutkan lomba. Ada penilaian juga. Ada penilaian dari kecamatan dulu, baru diikutkan ke lomba. Ya. Biasanya siapa yang sudah siapa yang menang? Desa mana? Desa tahun 2024 Desa Tambang Rambang mewakili provinsi. Lomba 10 program pokok PKK juara 1 Pak. Iya. Yang tahun 2025 Desa Tanjung Bulan. Iya. Tahun 2003 itu Desa Ibu Dalam. Jadi waktu itu memang kita selalu mewakili Kabupaten Ogan Ilir. Artinya jalan sosialisasi keliling. Alhamdulillah. Ya. Oke, tahan dulu saya ke ini BPD. Efisiensi anggaran BPD Tambang Rambang ya. Ya, Gok. Siap. Tugas BPD itu apa sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Idil Idham. Ya. Untuk saat ini saya sebagai Ketua BPD Desa Tambang Rambang. Menjawab pertanyaan Ugo kami, sepuh kami ini dari ini Sriwijaya Agung Pos. Kalau tugas kami BPD ini pada intinya kok sama. Se-Indonesia ini sama pasti. Dibuat dengan aturan yang membuatnya sama, insya Allah paham. Tinggal pelaksanaan di lapangan. Salah satu tugas kami nih kok melakukan kewenangan, terutama kewenangan BPD itu diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Ngawasi kok itu? Diawasi kok itu? Ya kalau ditugaskan, karena itu sudah tugas, ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Ada temuan sama pengawasan? Ya untuk temuannya, alhamdulillah kalau sampai sekarang belum kok. Artinya dan terjadi hubungan kerja berkat hubungan kerja harmonis antara kecamatan sebagai pembimbing kami juga, di mana apabila kami melakukan kegiatan, melakukan apapun itu, insya Allah kami melakukan sharing, bertanya, jangan sampai kami dalam melakukan tugas kami terjadi kesalahan atau kurang sepaham dengan pemerintah desa, makanya kami sering berkonsultasi dengan kecamatan, terutamanya kasih PMD. Ada saran pendapat yang disampaikan ke Kades seperti apa? Ya saran pendapatnya yang penting kok jalani sesuai apa yang lah ditetapkan. Karena perlu diketahui kok kami BPD ini mengawasi. Arti mengawasi, kami cuma mengingatkan. Bukan kami harus intervensi. Kalau kami ingatkan, ternyata tidak mengikuti, ya siap-siap tanggung resiko masing-masing. Pernah itu terjadi itu? Ya terkadang pernah kok. Nah, kita bohongi kan, tidak usah kita pungkiri, tidak usah kita ini di sini kita. Tapi pada kita ini nurut. Pada intinya, akhirnya sama-sama sejalan lah. Karena kurang komunikasi baik, miskomunikasi baik. Kurang penilaian kita mungkin setelah dikoordinasikan jalan ya. Jalan artinya sepakat. Sepakat. Karena kembali karena aturan kami menjalankan aturan yang sudah dibuat dan baku seluruh BPD itu sama aturannya. Itulah yang kami ini kan contoh, misalnya kami ini sebagai penyampai aspirasi masyarakat, jembatan antara masyarakat di desa dengan kepala desa. Oleh itu kami sering menghimbau ke masyarakat desa, seandainya ada apapun itu
mungkin permasalahan yang belum jelas apapun itu terhadap kades, tolong kamu punya wakil. Silakan kamu datang ke rumah, laporkan, dan kami akan menjembati dengan cara pemerintah desa. Akhirnya jalan. Ya itu kalau ada masyarakat yang itu, kalau masyarakatnya tidak langsung ke pemerintah desa, tidak lapor kami. Arti yang melewati Pak BPD jalan, ya kan, tidak ada yang tersendat, tidak ada arti yang tersendat. Itu masih ada lagi Pak ini keterangan lain. Ya alhamdulillah untuk sementara jadilah itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekarang ke Tanjung Bulan. Tanjung Bulan ini menurut pengamatan saya kemajuannya luar biasa. Ya, luar biasa dibanding dengan zaman-zaman kami dulu Pak, tertinggal. Tapi sekarang luar biasa. Bahkan mungkin kalau ekonominya mungkin sejahtera, paling sejahtera Tanjung Bulan. Masalah perekonomian. Ini uang pengamat ngomong ini. Aku di sekadar ini wae. Sekarang apa yang tugas apa yang disampaikan bersama kepada desa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama kami Abu Mansur, Ketua BPD Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambangkuang. Yang dalam hal ini, dalam kesempatan ini kami banyak bersyukur banyak. Yang mana kami bersama pemerintah desa sudah bekerja sama, menjalin komunikasi yang baik, artinya kemitraan dibangun. Alhamdulillah. Dan juga kami telah melaksanakan tugas kami, yaitu membuat peraturan desa bersama pemerintah desa, yaitu diajak itu ya, BPD diundang ya. Kami yang mengundang. Itu kami yang merancang, jadi BPD yang merancang itu. Menyantarkan ke pemerintah desa, dan pemerintah desa menyambut baik dengan perdes tersebut. Alhamdulillah. Jadi kami sangat bersyukur dengan pemerintah desa yang saat ini yang ada di Desa Tanjung Bulan. Tapi artinya rancangan yang dirancang oleh BPD itu sepakat artinya dengan kepala desa kan. Itu pun juga bersama masyarakat kami. Ada juga yang neko-neko, misalnya masyarakatnya macam-macam, merasa tidak senang atau gimana, pernah ada? Alhamdulillah, kalau untuk penanggulangan sampah kemarin tuh kami bikin perdesnya itu, masyarakat menyambut baik tersebut. Tinggal nantinya eksekusinya apabila masyarakat atau oknum-oknum yang lain yang melanggar peraturan tersebut. Misalnya bulan ini wartawan ada, kontrol ada. Pernah mendapat laporan dari wartawan? Ya, kalau untuk sementara alhamdulillah, kalau yang kami tinjau atau kami dapatkan alhamdulillah tidak ada. Namun kalau kami tak tahu kan. Alhamdulillah. Ya artinya masyarakat itu ada baik-baik. Alhamdulillah. Karena mungkin kepala desa menjalankan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Cukup, terima kasih. Ya kalau tanyakan banyak tanya, jangan tidak salahnya itu. Oke. Sekarang kita kembali ke Pak Camat untuk mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan. Silakan Pak Camat. Terima kasih Pak Ji. Sesuai dengan arahan kami menindaklanjuti rapat penanggulangan bencana dari Pemda Kabupaten Ogan Ilir. Kami sudah mensosialisasikan untuk bahaya ekstrim, cuaca ekstrim, karena diprediksi oleh Badan Meteorologi dan Geofisika bahwa untuk Ogan Ilir curah hujan yang paling tinggi mulai dari Desember sampai dengan Maret. Justru itu kami sudah berkoordinasi dengan kepala desa yang rawan-rawan banjir, karena di kita ini terdeteksi 4 desa yang rawan banjir. Rawan karena banjir tenggelam atau banjir, katakan tidak tenggelam Pak, tapi membahayakan ya. Membahayakan. Pertama itu Desa Kuanglam Barat, Kuanglam Timur,
Tambang Rambang dan Desa Sunur. Nah, jadi kalau prediksi bahwa Kalau yang sudah kejadian seperti apa yang pernah kejadian? pernah Pak, tapi kan ini berulang, istilahnya berulang. Itu kan udah lama. Pernah kita kejadian waktu 2004. Iya, iya. Nah, 2004 itu kan itu tinggi sekali debit airnya. Ya. Nah, tapi untuk tahun ini juga diprediksi tidak separah 2004, tapi akan mengalami. Tapi tidak ada rumah yang tenggelam ya. Sampai saat ini belum Pak. Belum ada. Belum ada. Yang sudah juga tidak kati Pak. Kita tidak sampai tenggelam rumah. Tapi kan mungkin jalan terus apa namanya ditakutkan. Jadi ditakutkan itu Pak Haji bahwa di samping banjir juga angin. Nah, angin ini juga yang jadi juga gitu di sini. Karena tahun ini diperkirakan memang ekstrim anunya. Tapi yang diprediksi yang paling kuat itu banjir. Nah, itu sudah kita antisipasi, sudah berkoordinasi dengan kepala desa yang sudah terdeteksi kalau terjadi banjir memang lebih cepat. Ya, terjadi ini duluan banjir. Itu Pak Haji. Sekarang aku baru ingat soal jagung tadi. Itu lahan masyarakat, lahan desa atau dari mana lahannya? Ada lahan desa Pak Haji. Lahan desa masih ada tanah desa itu artinya? Masih Pak. Masih. Berapa luas? Yang seluruh tanah jagung? Jadi dari yang dianukan Pak Haji bahwa satu desa 1 hektar. Yang wajib. Yang wajib. Jadi tapi setiap desa ada Pak? Setiap desa ada. Ada ya? Iya. Jadi karena di dana desa itu bahwa untuk ketahanan pangan itu dialihkan ke 3K. Kebun, kolam, dan kebun. Benar Pak, kasih kandang, kebun, kolam. Nah, jadi bervariasi Pak Haji untuk dalam jagung ini. Ada yang 2 hektar, ada yang sesuai dengan ketentuan. Tapi jagung baik yang ditanam ya? Jagung Pak. Kenapa harus jagungnya? Tidak misalnya padi? Karena dari Pak, kebijakan itu bahwa memang itu memang harus jagung itu bukan jagungan Pak, bukan jagung. Bukan jagung cak kita tanam biasa, bukan. Itu jagung yang untuk pakan ternak. Iya. Bukan makanan masih artinya. Untuk makan ternak. Untuk makanan ternak. Itu balik ke pabrik akhirnya. Artinya. Iya, pabrik. Ya. Karena itu yang anu Pak Haji Bulog sudah siap menampung. Bukan berarti kalau banyak itu bukan tidak mungkin nanti di daerah setempat itu, kecamatan itu ada pabrik jagung makanan ternak. Iya. Itu kan? Ya bisa juga untuk kedepannya. Tapi ternak kita ini ternak apa wae yang ada? Yang untuk makan jagung? Sapi, kambing. Itu juga ikanan. Iya. Dijadikan pelet. Macam pelet. Ya. Ya soalnya kalau sapi kalau tidak banyak lagi itu. Bukan ini mungkin uang tertentu maksudnya. Jarang yang galak. Tapi dengan adanya itu mungkin bersemangat untuk minum sapi. Benar. Itu kan. Jadi Prabowo ini jujur aja ini memikat masyarakat supaya dia berusaha. Betul. Di sesi terakhir mungkin Pak Camat ada himbauan kepada masyarakat, saran kepada BPD, kepala desa. Silakan Pak Camat. Terima kasih Pak Haji. Ya, saran kami menghadapi cuaca ekstrim ini untuk terus berkoordinasi. Sesuai dengan arahan dari pemerintah kabupaten, jangan sampai kita perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten ini. Tidak tahu apa yang terjadi di desa masing-masing, baik kepala desa, BPD, perangkat desa harus bahu-membahu membantu masyarakat dan mensosialisasikan serta menginformasikan kepada kami di kecamatan agar kami bisa meneruskan kabupaten untuk melakukan proses evakuasi dan bantuan secara cepat, tanggap dan tidak ada halangan. Pak Camat, sudah 40 menit kita tidak terasa ngobrol di sini. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat banyak. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun.
Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.